Oke, kita lanjut ya. Tadi terakhir saya tentang apa ya? Yang Anda terima terakhir tadi tentang apa? Fenomena itu, Pak. Tadi Bapak apa ya, nyuruh kita nyari hipotesis apa dugaan jika pertumbuhan naik tapi Tadi kan yang sudah masuk dari siapa? Raja Yosafat ya, dari chat kemudian dari Arkan ya. Itu udah terekam ya? Udah. Udah, Pak. Udah ya. Oke, ini ada lagi masuk kan? Oke ya, cukup banyak ya. Ada ini. Oke, nanti saya bahas ini. Tadi terakhir ini. Ya ini jadi tadi sudah disebutkan ya oleh teman-teman ya. Jadi ada masalah kepatuhan ya. Jadi ada kepatuhan. Jadi pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi tax ratio malah menurun ya. Jadi mungkin masalah kepatuhan ya, kepatuhan yang belum optimal ya. Jadi mungkin WP karena pertumbuhan ekonomi meningkat, penghasilannya harusnya meningkat, tetapi ternyata tax ratio-nya malah menurun. Bisa juga karena kebijakan perpajakan ya. Kebijakan perpajakan kita banyak memberikan insentif ya atau tax expenditure ya. Atau juga kita menurunkan tax rate ya, karena adanya persaingan pajak ya, tax rate ya, race to the bottom ya. Sehingga kita banyak memberikan insentif tax holiday, walaupun kemarin itu kan OECD bilang bahwa tax rate untuk itu minimal itu adalah 15% ya itu, jadi sehingga bisa mempertahankan penerimaan pajak. Kemudian juga dari masalah sisi administrasi ya, misalkan contohnya ya, mungkin dari sisi administrasi belum bisa mengcapture ya dari pajak dari sektor digital economy ya. Ini hanya kira-kira ya, hanya kira-kira bagaimana kita brainstorming ya, ide untuk membentuk atau merumuskan hipotesis terkait dengan problema atau fenomena ya. Fenomena di mana pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi tax ratio malah menurun. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sekali lagi di pertemuan ke-6 dan 7 ini kita diminta untuk menguji klaim ya. Klaimnya untuk apa? Untuk proporsi, untuk rata-rata, dan untuk standar deviasi dari populasi. Nah, ini contoh-contohnya ya, contoh-contoh klaim-klaim ya. Contohnya di sini ya, sebuah perusahaan itu mengklaim bahwa dia bisa meningkatkan probabilitas untuk memperoleh bayi perempuan kalau pasangan itu menggunakan XOR method. Ya. Kemudian dari bisnis itu membuat klaim bahwa sebagian pekerja itu mendapatkan pekerjaannya melalui networking atau pertemanan. Ya. Kemudian dari sisi ilmu medicine ya, pengobatan ya. Jadi ada peneliti pengobatan yang mengklaim bahwa orang-orang yang sakit kena flu itu kalau dikasih obat herbal echinacea itu ternyata nggak ada efeknya ya. Kenapa? Karena memang banyak orang yang menyatakan ya, terutama di Amerika ya. Jadi kalau ada herbal namanya echinacea, kalau minum herbal ini maka kalau orang yang kena flu minum ini maka simptom ya, gejala-gejalanya akan lebih ringan ya kalau kita meminum herbal echinacea. Ya. Nah, tapi berdasarkan riset oleh medical researcher, klaim terkait ini dikatakan bahwa ini nggak ada manfaatnya ya, no effect. Kemudian dari sisi ini ya, keamanan penerbangan ya, itu juga menyatakan atau mengklaim bahwa rata-rata bobot penumpang
termasuk bawaannya ya, bawaan kabin yang bawaan barang ke kabin itu lebih besar daripada 185 lb. Di mana angka 185 lb itu ditentukan 20 tahun yang lalu. Ya. Artinya apa? Bisa dikatakan bobot orang itu makin bertambah atau bawaan barang yang di dalam kabin itu semakin lama semakin banyak yang dibawa ke dalam kabin. Ya. Sehingga ini berdampak pada keselamatan penerbangan. Kemudian dari sisi pengendalian kualitas ya, terutama dari pengukuran. Nah, ini adalah pengukuran ketinggian pesawat ya. Jadi kalau semakin akurat maka pengukurannya semakin bagus. Nah, maka pengujiannya adalah dari sisi variasi ya. Variasinya harus semakin lama semakin kecil ya. Jadi dengan pengukuran yang makin bagus maka variasinya semakin lama semakin kecil sehingga error terkait pengukuran akan semakin berkurang. Oke ya. Ini contoh-contoh hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh di Indonesia ya, herbal ya. Kita banyak punya herbal. Nah, ini tentunya herbal ini harus kita uji klaimnya benar nggak klaimnya. Nah, tentunya kita kumpulkan data-data terkait dengan herbal ya. Nah, sekarang kita masuk ke tadi sudah ya Pak, pengertian umum hipotesis ya. Sekarang kita masuk ke secara teknisnya ya, teknis statistiknya ya, yaitu H0, H1 dan uji statistik ya. Oke, nah ini rare event rule ya, jangan lupa yang namanya rare event rule ya. Jadi rare event rule ya. Kalau kita membangun asumsi ya, nah kemudian asumsinya itu didasarkan pada probabilitas yang sangat kecil, maka boleh jadi asumsinya itu tidak benar. Nah untuk menentukan probabilitas kecil atau tidak, nah itu digunakan yang namanya istilahnya angka confidence level ya. Nah, confidence level itu nanti akan ketemu berapa yang namanya critical value ya, critical value atau ini critical alpha ya. Baik. Ini oke. Nah, jadi maksudnya begini, kita berasumsi bahwa proporsi itu 0,5 ya. Nah, kalau proporsi 0,5 ini dibangun dengan probabilitas kejadian yang sangat kecil, 0,05, ya, jadi patokannya adalah 0,05. Maka boleh jadi asumsi ini not correct. Kalau not correct, berarti bisa kita reject. Ya. Nah, dalam statistik yang kita uji itu adalah null hipotesis atau H0. Nah, kalau H0 ini asumsi kejadiannya small, sangat kecil, maka kita menolak H0. Nah, kritikalnya, alfanya itu adalah, di sini adalah 0,05. Ya. Jadi kalau probability-nya kurang dari 0,05, berarti reject H0. Kenapa? Karena memang asumsi yang kita buat dalam menyusun H0 itu didasarkan pada probabilitas kejadian yang kecil, yaitu di bawah dari 0,05. Nah, 0,05 itu adalah critical ya, angka kritis ya, critical yang berasal dari confidence level. Jadi kalau confidence levelnya kita tingkat kepercayaan ya, tingkat keyakinan itu 95%, maka alfanya adalah 5%. Jadi kalau probabilitas di bawah 5%, maka asumsinya itu menjadi not correct ya, maka bisa kita reject. Itu dimaksud dengan rare event rule. Oke. Nah, komponen formal hipotesis, kita masuk ke komponen formal hipotesis ya. Jadi ada yang namanya null hipotesis ya, hipotesis H0 ya. Nah, kalau null hipotesis ya, itu selalu dikasih tanda sama dengan atau ada equality ya. Equality.
Nah, kalau ada equality, berarti dia masuk kategori H0, hipotesis 0. Ya. Nah, berarti lawannya, komplementnya adalah H1. Ya. H1 itu bukan not equality, ya, tidak ada equality-nya. Berarti dia bisa tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Ya. Jadi kalau ada sama dengannya, dia masuk H0. Misalkan begini, lebih dari, kurang dari. Nah, karena ada sama dengannya, ini masuk H0. Tapi dalam formalitasnya tetap nanti dibuat sama dengan. Sedangkan H1 ya, H1 itu bisa tidak sama dengan, lebih dari, dan kurang dari. Ya, ini jangan lupa, yang kita uji itu adalah null hypothesis. Kita tidak menguji H1, yang kita uji adalah H0. Ya. Makanya penting kita bisa merumuskan H0 dengan benar. Ya. Jadi karena yang kita uji H0, maka H0 itu harus dirumuskan dengan benar. Kalau dirumuskan dengan benar, maka otomatis H1-nya benar juga. Ya. Nah, maka keputusannya itu adalah reject H0 atau fail to reject H0. Ya. Nah, kalau H1 atau alternatif ya, atau HA ya, HA itu adalah komplement dari H0. Ya. Nah, secara matematis dia dikasih simbol seperti ini. Jadi H0, H1 bisa menggunakan simbol matematis sama dengan, bisa juga pakai kata-kata. Ya. Tapi kalau pakai perkataan harus mencerminkan ini. Kalau H0 harus mencerminkan equality ya, sama dengan. Sedangkan H1 ya komplementnya bisa tidak sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari ya. Nah, ini contohnya ya, ya. Kalau pakai kata-kata ya, H0 itu bertujuan memberikan usulan dugaan terkait kemungkinan tidak adanya perbedaan atau deltanya sama dengan 0 antara perkiraan penelitian dengan keadaan yang sesungguhnya yang saat itu diteliti atau hipotesis statistik ya. Ini kalau pakai kata-kata nih. Nah, sedangkan H1 bertujuan memberikan usulan dugaan adanya perbedaan. Nah, adanya perbedaan berarti deltanya tidak sama dengan 0, deltanya lebih dari 0, deltanya kurang dari 0. Ya. Jadi, kalau H0 tidak, pakai kata tidak adanya perbedaan. Nah, kalau H1 adanya perbedaan. Ya. Ini kalau pakai kalimat ya, biasanya begitu ya. Tidak ada perbedaan pengaruh ya. Nah, misalkan kita mau membuat menguji insentif pajak, maka H0-nya adalah tidak ada pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Ya. Itu adalah H0. Jadi sama dengan ya. Perubahannya itu sama dengan 0. Nah, maka H1-nya adalah ada pengaruh ya, ada pengaruh penerimaan pajak. Ada pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Artinya deltanya ya, deltanya itu adalah lebih dari 0 atau deltanya deltanya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 bisa lebih dari 0, bisa juga kurang dari 0. Jadi tidak sama dengan. Ya, jadi kalau pakai kata-kata begini, ya, jadi ada perbedaan antara dikasih insentif dengan tidak dikasih insentif. Ya. Jadi memang nanti lebih jelasnya di contoh-contoh ya. Ini misalkan contohnya ini ya. Contohnya gejalanya adalah pertumbuhan ekonomi meningkat tapi tax ratio malah menurun. Nah, kita sederhanakan ya perumusan masalahnya begini. Apakah ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak?
maka hipotesisnya itu adalah H0 kan? Ya, dari perumusan masalah masuk ke hipotesis. Nah, kalau pakai kalimat, kalau permasalahannya seperti ini, maka kalimatnya adalah tidak ada hubungan. Ya. Nah, kalau di sini, kalau H0-nya tidak ada hubungan, berarti H1-nya adalah ada hubungan. Nah, sama dengannya di mana? Nah, sama dengannya di sini. Hubungannya itu adalah 0. Kalau di sini hubungannya tidak sama dengan 0, hubungannya lebih dari 0, hubungannya kurang dari 0. Ya. Ini kalau mau dibuat secara matematis, ya, dibuat secara matematis. Jadi H0 harus ada equality. Nah, tapi kalau dibuat kalimat bisa contohnya ini tidak ada hubungan, ya, dikaitkan dengan ini. Sedangkan H1-nya ada hubungan. Oke, nah ini tadi ya sudah. Nah, misalkan begini, setelah diuji kesimpulannya adalah tidak ada hubungan, ya, tidak ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak, ya. Berarti ini adalah H0-nya fail to reject. Kalau fail to reject, nah ini nanti bisa, ini kan hasil ya, hasil statistik. Nah, nanti bisa kita bahas lewat ini. Nah, kenapa tidak ada hubungan? Karena kepatuhan pajaknya belum optimal. Kebijakan pajaknya banyak diberikan insentif. Ya. Administrasi pajaknya belum bisa mengcover yang namanya digital economy dan lain sebagainya, ya. Itu bisa. Nah, ini juga contoh lain, ya. Contoh lain adalah perumusan masalahnya, apakah ada pengaruh antara lama belajar dan nilai studi? Ya. Jadi, apakah ada pengaruh? Nah, kalau H0-nya, kalau dibuat kalimat, tidak terdapat pengaruh antara lamanya jam belajar terhadap nilai studi. Atau pengaruhnya sama dengan, atau delta nilai studinya sama dengan 0. Nah, H1-nya berarti komplemennya, kalau tidak ada pengaruh berarti terdapat pengaruh antara lamanya jam belajar terhadap nilai studi. Atau pengaruhnya lebih dari 0, pengaruhnya kurang dari 0, atau pengaruhnya tidak sama dengan 0. Jadi, penting kita memahami H0 dan H1, dan jangan sampai salah kita merumuskan H0-nya. Jadi kalau rumusan H0-nya salah, maka berikutnya juga salah, ya. Maka ini harus hati-hati, ya. Nah, kalau di Triola itu dia lebih mudah, ya. Kenapa? Karena dia pakai simbol matematis, ya. Jadi kalau klaimnya itu, kalau original klaimnya itu ada unsur equality, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, berarti dia masuk ke H0. Kalau tidak, berarti masuk ke H1. Jadi lebih mudah, ya. Lebih mudah kenapa? Karena pakai notasi matematis, ya. Jadi kalau ada unsur sama dengannya, equality, maka H0. Ya. Oke, ya. Contohnya di sini bahwa ada klaim yang menyatakan, ya. Jadi klaim yang menyatakan bahwa min, ya, bobot rata-rata penumpang pesawat udara termasuk barang bawaan yang di kabin itu at most maksimal 195 lb. Nah, ini pakai kata at most, maksimal. Jadi ada at most, jadi at least, ya. At most itu apa? Kurang dari sama dengan, ya. Sedangkan at least lebih dari sama dengan. Betul enggak? Ya.
Jadi Atmos 195 LB. Ya. Nah, berarti Atmos itu masih mengandung equality ya, sama dengan. Berarti dia ini namanya original claim. Original claim mengandung equality, persamaan, berarti dia menjadi apa? H0. Ya, itu maksudnya begitu ya. Kita lihat ya. Nah, Atmos itu maksimal ya. Maksimal 195 berarti kurang dari sama dengan 195. Karena mengandung equality, maka original claim itu menjadi H0. Berarti alternatifnya adalah lebih dari ya. Jadi kalau H0-nya kurang dari sama dengan 195, berarti alternatifnya lebih dari 195. Tetapi dalam menyusun formalitas H0, H1, H0-nya tetap sama dengan. Ya. Mana nih? Kok nggak ada ya? Jadi tetap ditulis ya, penulisannya begini, H0 mu sama dengan 195 LB, sedangkan H1 mu lebih dari 109 LB. Ya. Oke ya, ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Ya, Pak. Jadi ini rumus-rumusnya ya dalam pengujian hipotesis ya, sama dengan dalam mengestimasi ya, menduga seperti menduga confidence interval. Jadi kalau proporsi, kalau kemarin kita menduga pakai distribusi Z, kalau menduga min pakai distribusi Z kalau sigmanya diketahui, kalau sigmanya tidak diketahui pakai distribusi T. Kemudian kalau mau menduga varians atau standar deviasi, kita menggunakan distribusi chi-square. Nah, sekarang kalau dalam menguji uji statistik, maka kita harus menghitung namanya uji statistik. Ya. Untuk proporsi, uji statistik yang harus kita hitung adalah Z. Z-nya berapa? Untuk rata-rata atau min, kalau sigmanya diketahui, kita pakai kita harus menghitung ya, Z. Dengan asumsi sigma standar deviasi populasi diketahui. Kalau sigma standar deviasi tidak diketahui, berarti kita menghitung T-nya berapa. Maka di sini digunakan standar deviasi sampel. Ya. Nah, untuk standar deviasi, kita harus menghitung berapa chi-square-nya. Jadi ini gambaran besar statistik yang harus kita hitung ya. Statistik Z, statistik T, dan statistik chi-square. Ya, nanti kita bandingkan dengan statistik kritisnya. Ya. Nah, statistik kritisnya tergantung dari confidence levelnya. Ya. Confidence levelnya berapa, nanti akan ketemu alfanya.
Nah, alfanya ini yang akan menentukan statistik kritisnya. Nah, itu kita bandingkan dengan statistik yang kita hitung ini. Contoh ya, contohnya. Contohnya adalah bahwa ada klaim yang menyatakan bahwa metode XOR itu bisa meningkatkan probabilitas memperoleh bayi perempuan. Nah, ini klaim ya. Ini menjadi original claim. Nah, original claim itu bisa menjadi H0, bisa juga menjadi H1. Ya. Nah, jadi ini ya, increase the likelihood atau the probability having a baby girl. Ya. Nah, untuk menguji metodenya, mereka melakukan penelitian, yaitu melibatkan 14 pasangan suami istri, di mana dari 14 pasangan suami istri ini yang menggunakan XOR method, itu 13 melahirkan bayi perempuan, 1 melahirkan bayi laki-laki. Nah, ini kita uji ya, kita uji benar nggak ini klaimnya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat berapa ininya apa hipotesisnya ya. Nah, hipotesisnya itu adalah yang XOR metodenya itu apa? Meningkatkan likelihood ya. Likelihood atau proporsi. Ya. Nah, secara teoretikal, proporsi atau probability memperoleh bayi perempuan atau bayi laki-laki itu kan 0,5 ya. Karena ingat, ketika di sini posisi pertama hamil, kemungkinan hanya 2. Boy, girl kan. Hanya 2 kan. Berarti ini 1/2, ini 1/2 kan. 0,5, 0,5. Jadi ya proporsinya, probability-nya ya secara teoritis adalah P sama dengan 0,5. Tetapi XOR-nya ngeklaim bahwa kita bisa meningkatkan itu likelihood-nya bukan hanya 0,5, tapi di atas 0,5. Ya. Berarti karena yang ada equality-nya adalah ini, berarti ini menjadi H0. Ini tidak mengandung equality, berarti menjadi H1. Nah, H1 ini merupakan original claim. Jadi di sini dalam kasus ini ya, original claim menjadi H1. Ya. Nah, sekarang mau kita uji nih, klaimnya ini benar atau enggak. Ya. Tetapi ingat, yang kita uji H0-nya, bukan H1-nya. Ya. Walaupun kita menguji klaim XOR method, tapi yang kita uji adalah H0-nya. Nah, ini datanya adalah yang ini ya. Jadi P topinya itu adalah 13 dibagi 14 sama dengan 0,925. Ya. Nah, kita cek ya secara statistik ya pakai Z ya. Jadi P topinya tadi sudah ketemu 0,925. Proporsi populasi adalah 0,5, kemudian kita masukkan proporsi P, proporsi Q 0,5, 0,5. Dibagi N-nya 14, ketemu 3,21. Ingat kita pakai Z ya, berarti pakai tabel A berapa? A2 ya. Jadi Z-nya itu adalah 3,21. Oke. Nah, ini ya. Jadi ingat ya, kita menguji P sama dengan 0, H0-nya ya, kemudian H1-nya adalah P lebih dari 0,5. Nah, hasilnya, hasil dari data, itu Z statistiknya adalah 3,21. Sedangkan critical alpha-nya itu adalah 0,05. Nah, pertanyaannya kenapa kok gambarnya di sebelah kanan? Nah, gambarnya di sebelah kanan yang merah ini karena
tandanya ini adalah lebih dari. Kalau lebih dari artinya di sebelah kanan. Ya. Jadi ingat, ini adalah 0,5 di sini atau Z-nya 0. Berarti kalau lebih dari kan di sebelah kanan kan? Ya, di sebelah kanan ya, oke ya. Nah, kemudian kenapa merah-merah ini? Nah, merah-merah ini adalah luasnya 0,05 yang mencerminkan alfa. Nah, dari tabel A2 kita peroleh bahwa dengan luas merah-merah sebesar 0,05 itu diperoleh Z 1,645. Nah, ini mencerminkan critical value. Nah, tes statistik ya, statistik Z yang kita hitung itu nilainya 3,21. Itu berada di sebelah kanan yang ini. Atau berada di dalam yang merah-merah ini. Nah, merah-merah ini mencerminkan apa? Ya. Mencerminkan daerah kritis, ya, daerah yang menentukan apakah kejadian itu lazim atau tidak. Nah, kita lihat bahwa ini berada di daerah merah, ya. Artinya probabilitas ini kurang dari 0,05. Artinya probabilitas kejadiannya kecil sekali. Ya. Karena kecil sekali, berarti asumsi yang H0, ya, jadi H0 itu probabilitasnya kecil, sehingga bisa kita reject. Kita reject H0. Berarti kalau reject H0 yang berlaku yang mana? H1. Ya, jadi memang terbukti secara statistik bahwa XOR method itu bisa meningkatkan likelihood memperoleh bayi perempuan setelah diuji dengan menggunakan data-data di mana dari 14 pasangan yang menggunakan XOR method, 13-nya itu melahirkan bayi perempuan. Nah, ini yang dimaksud dengan uji statistik terhadap hipotesis di mana kita harus mengumpulkan data. Ya. Oke, jadi critical region atau kritiknya istilahnya critical region atau rejection region ya. Jadi untuk menolak null hipotesis ya. Jadi kalau tadi kan ini. Nah, ini critical region-nya nih. Tadi berapa? 1,645. Sedangkan yang kita hitung di sini kan 3, sekian. Berarti dia masuk ke wilayah kritis ini. Berarti kita tolak. Ataupun secara probabilitas, yang di sini aja probabilitasnya 0,05. Berarti kalau yang ke sini lebih kecil dari 0,05. Begitu kan? Karena probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, berarti boleh jadi asumsi yang kita buat tidak benar. Sehingga kita bisa menolak H0. Nah, significant level ya, atau alpha itu tentunya diperoleh dari confidence level ya. Jadi kalau confidence levelnya 95%, maka alfanya berapa tadi? 5% ya, significant level. Berarti kalau di sini berarti confidence levelnya berapa? 95%, ini 99%, ini 90%. Oke. Jadi ada significant level, ada critical confidence level, ada critical value. Critical value itu yang tadi, yang Z ini ya. Z pada alpha 0,05 ini Z-nya sekian. Ini adalah critical value. Nah, jadi ada berapa? Critical value, ada critical region ya. Ini untuk menolak. Kemudian ada confidence level, ada significant level. Ada juga confidence level, nanti menentukan significance level.
Confidence levels itu ini tingkat keyakinan kita ya, tingkat keyakinan kita ya. Kalau jadi keyakinan kita itu berapa persen ya? Dari data, dari sampel yang kita ambil itu bisa mencerminkan populasinya itu pada kepercayaan berapa. Apakah kalau kepercayaannya tinggi ya, misalkan 99%, berarti alfanya itu adalah 5%. Jadi significant level ini untuk menentukan critical value yang digunakan untuk mereject H0 atau fail to reject H0 ya. Ini konsep p-value ya. Konsep p-value itu adalah probability value ya. Ini probability value ya. Gampangnya gini aja supaya nggak susah-susah. Tapi dia mencerminkan at least ya. At least sama dengan ekstrim ya. Nah, paling sedikit ya, paling sedikit. Nah, kalau at least paling sedikit berarti tandanya apa? Lebih dari sama dengan kan? Lebih dari sama dengan yang ekstrim. Nah, yang ekstrim itu di kanan atau di kiri ya. Nah, kalau ini yang left, ini yang right ya. Bisa juga keduanya, left and right. Nah, kalau left and right itu namanya two tail ya. Jadi kalau ini namanya one tail. Atau kalau istilah Indonesianya satu arah, dua arah ya. Kalau di sini kan left tail, ekor ya, ekor kiri, ekor kanan atau dua ekor ya. Jadi memang kalau ini dia melihat dari gambarnya ya, gambarnya itu ekor gambar kurva ini ya, kurva normal itu kan ada ekor kiri, ada ekor kanan. Bela azan ya, sebentar ya, kita tunggu azan dulu ya. Kita istirahat dulu sebentar ya. Baik, Pak.
Oke, bisa kita mulai lagi ya. Ini ya, jadi ini gambarnya. Jadi yang dimaksud ekstrim ya, ekstrim itu yang apa? Yang ini ya. Yang makin ke kanan, makin ke kiri itu artinya ekstrim ya. Pengertian dari apa ekstrim itu seperti ini. Jadi makin apa? Probabilitasnya makin mengecil ya. Jadi kalau ke kiri, ke kanan itu probabilitasnya makin mengecil. Nah, ini yang dimaksud dengan p-value ya. Jadi p-value itu mengacu kepada nilai-nilai ekstrim. Tapi ingat pengertiannya itu adalah at least ya. At least ya. Paling sedikit sama ekstrimnya. Ya, berarti dia apa? Lebih dari ya. Lebih dari sama dengan yang ekstrim. Artinya apa? P-value itu bisa lebih kecil daripada alfa, bisa juga lebih besar daripada alfa. Ya. Tapi dia mengacu kepada nilai-nilai yang paling sedikit ya sama ekstrim, ya, sama dengan nilai-nilai ekstrim. Ya. Sehingga p-value ini bisa kita gunakan untuk menentukan ya, menentukan apakah kita menolak atau tidak menolak hipotesis nol. Ya. Ya. Ini jangan lupa ya, ini apa pemahaman dari p-value. Nah, kalau yang hijau-hijau ini dia berdasarkan asumsi bahwa H0 itu istilahnya true ya, istilah H0 is true. Ya, kenapa? Karena memang di sini kan yang probabilitasnya besar ya. Probabilitasnya itu besar. Nah, p-value itu kalau right tail, left tail itu ya, itu mudah saja. P-value itu adalah yang di sini ya. Jadi kalau right tail berarti Z-nya lebih besar daripada Z0. Z0 ini adalah yang kita hitung ya. Nah, Z0-nya di sini, nah ini adalah p-value-nya. Kalau kurang dari berarti left tail, berarti yang sebelah kiri ya. Ini p-value-nya. Jadi langsung ya. P-value adalah nilai atau luas area yang diarsir ini. Ya. Nah, bagaimana kalau to tell? Nah, kalau to tell itu dia pilih salah satu ya, bisa yang kanan atau yang kiri, kemudian dikali 2. Ya, jadi dikali 2. Jadi cukup pilih salah satu ya, right tail atau left tail, kemudian kalau dia apa? Kalau dia to tell berarti dikalikan 2 ya. Misalkan di sini ketemu berapa? 0,01. To tell ya, berarti kalikan 2. Jadi menjadi p-value-nya 0,02. Kalau di sini enggak, langsung dia ketemu di tabel, maka menjadi p-value. Oke. Nah, ini balik kembali ya ke yang XOR method ya. XOR method itu bagaimana kalau kita mengujinya dengan metode p-value ya. Jadi sudah ketemu ya tadi Z-nya berapa? Z-nya 3,21. Ya, 3,21 dari perhitungan sebelumnya. Nah, kita mau melihat secara p-value-nya itu berapa. Kalau Z-nya 3,21. Oh, nggak ada ininya ya, tabelnya ya. Oke ya, jadi kalau pakai tabel ya, ini nggak ada, saya nggak, maaf ya, nggak buatkan tabelnya ini. Ini kalau Z-nya, ya Z, dia kan di sini kan 3,21.
itu luasnya adalah 0,007. Nah, kalau asumsinya one tail, nilai ini menjadi p-value. Kalau dia two tail, maka p-value-nya dikalikan 2. Jadi pilih salah satu saja, kita nggak usah ngitung yang kiri ini, cukup yang kanan saja, ketemu 0,07, kalau two tail berarti dikalikan 2. Sehingga p-value yang two tail itu adalah 0,0014. Ya. Jadi kalau di sini kan tadi contohnya right tail ya, kalau right tail berarti Z-nya dia positif. Jadi langsung aja p-value-nya 0,07. Kalau two tail berarti dikalikan 2. Nah, ini tadi sebetulnya kita sudah masuk ke uji satu arah dan uji dua arah ya. Nah, ini uji yang yang dua arah. Kalau uji dua arah itu dia simbol matematisnya adalah tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan itu artinya bisa kurang dari atau lebih dari. Nah, makanya alfanya itu dibagi 2 ya, antara 2 ekor tadi ya, 2 arah tadi ya. Nah, ini. Ya, jadi yang hijau-hijau ini adalah wilayah di mana kita tidak bisa menolak H0. Sedangkan yang merah itu adalah wilayah kita menolak H0. Kita tolak H0 karena p-value-nya ya, kurang dari atau sama dengan alfa dibagi 2. Nah, kalau di sini kita tidak menolak H0 karena p-value-nya lebih dari alfa dibagi 2. Nah, sekarang yang less than. Nah, kalau less than itu dia berarti left ya. Dia pakai left tail, less than kurang dari ya. Berarti pakai yang ini. Ini adalah wilayah menolak ya. Menolak H0, sedangkan yang hijau ini adalah wilayah di mana kita tidak bisa menolak H0. Ya. Nah, kalau lebih dari itu right ya, right tail. Ya. Ingat alfanya karena dia one tail ya, one tail maka alfanya tidak dibagi dengan 2. Ya. Jadi jangan lupa cara mencari alfa adalah confidence level ya. Kalau confidence levelnya 95%, alfanya 5%. Ya. Kalau dijumlah 100%. Ya. Jadi itu hubungannya ya. Hubungan alfa dengan confidence level. Alfa itu adalah apa tadi? Yang mencerminkan kritisnya ya, nilai kritisnya atau significant level. Significant level atau nilai kritis dalam hal kita menentukan untuk mengambil keputusan mereject atau fail to reject H0. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi ini dasarnya ya. Jadi kalau p-value-nya kurang dari sama dengan alfa, berarti reject H0. Jadi misalkan p-value-nya 0,01, kurang dari sama dengan alfa 0,05. Jadi kita reject H0. Atau p-value-nya 0,09 ya, lebih dari 0,05. Berarti fail to reject H0. Nah, ini, ya. Jadi semakin kecil p-value, maka kita akan mereject H0. Tapi bandingkannya adalah dengan alfa. Ya. Kita membandingkannya dengan alfa, significant level. Jadi alfanya bisa berapa? Bisa 0,05, bisa 0,01,
0,1 ya. Oh, sorry. Bisa 0,01, bisa juga 0,1 ya. Ya, ini kan 1% ya, 5%, 10%. Tapi yang paling sering dipakai yang 5% ya. Jangan ditanya kenapa paling sering dipakai 5% ya. Ya mungkin para peneliti lebih enaknya ngelihatnya yang 5% ya, 95 ya. 95 nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah ya. Ya mungkin itu biasanya orang cari yang tengah-tengah. Kalau traditional method itu pakai istilahnya critical value method ya. Jadi kita harus menghitung statistiknya ya. Statistik Z kita hitung, statistik T kita hitung, statistik chi-square kita hitung, kemudian kita bandingkan dengan statistik kritis ya. Nah, jadi kalau dia hitungan kita jatuh dalam within critical value-nya, maka reject H0. Kalau does not fall within the critical region, maka fail to reject H0. Yeah. Oke, confidence interval berarti artinya apa ya? Jadi misalkan begini ya. Jadi misalkan ada angka 0,5 kurang dari P kurang dari 0,9. Ya. Kalau hitungan kita ya masuk ke dalam range ini, ya, berarti H0-nya tidak ditolak. Tetapi kalau hitungan kita berada di luar dari range ini, maka H0-nya kita tolak. Jadi confidence interval kita harus membuat range nilai ya, interval nilai ya. Dari interval batas bawah sama batas atasnya. Nah, ini jangan lupa ya, non technical wording ya. Jadi jangan langsung buat statement reject H0, fail to reject H0, tapi dibuat yang non technical wordingnya untuk mengadres original claim-nya ya. Original claim-nya itu seperti apa ya. Nah, ini ada istilah kenapa kita gunakan fail to reject bukan accept ya. Ini kaitannya dengan mungkin analognya dengan pengadilan ya. Kalau pengadilan itu untuk menentukannya kan keputusannya itu kan bersalah atau tidak bersalah. Nah, untuk menentukan bersalah tidak bersalah perlu namanya bukti kan atau evidence ya. Jadi nggak pernah pengadilan bilang tergugat benar ya. Biasanya keputusannya adalah tergugat bersalah atau tergugat tidak bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ya. Makanya dianalogikan, maka lebih tepat ya kita menggunakan istilah menolak H0 atau tidak menolak H0 ya, fail to reject H0. Ya. Kenapa? Karena kita mengambil keputusan berdasarkan bukti ya, bukti-bukti berupa data. Nah, datanya bilang menolak H0 atau tidak menolak H0. Jadi bukan menerima ya, bukan menerima H0, tapi sering kita ketemui menerima atau tidak menerima. Kenapa? Karena mungkin lebih bisa mudah dicerna kalau menggunakan kata terima ya. Kalau kata reject, fail to reject kayaknya susah ya dicernanya. Tapi kalau diterima atau menolak itu lebih mudah. Kemudian ada istilah type 1 error sama type 2 error ya. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi kita fokus menguji hipotesis nol ya, yang ini. Jadi semuanya ini type 1 error sama type 2 error itu kaitannya dengan pengujian H0. Jadi kalau keputusannya kita itu menolak H0 padahal H0-nya itu benar, maka type 1 error. Ya, jadi menolak H0 padahal H0-nya benar itu type 1 error. Nah, sebaliknya kalau kita gagal menolak H0 padahal H0-nya salah,
itu adalah type 2 error. Ini ya. Nah, ini type 1 error itu kaitannya dengan alpha ya, significant level. Nah, kalau type 2 error dengan beta. Nah, beta ini nanti agak advance ya cara menghitungnya, jadi kita tidak ke sini ya. Tapi yang penting adalah kalau orang bicara type 1 error, Anda harus tahu pengertian type 1 error itu adalah kita menolak H0 padahal H0-nya benar. Kalau orang bicara type 2 error, berarti kita gagal menolak H0 padahal H0-nya salah. Oke ya. Oke, ini saya kira ini nggak perlu terlalu dalam-dalam ya. Yang penting Anda pahami ya. Jadi untuk menekan type 1 error, biasanya kita tambahkan sampel size. Oke. Nah ini untuk kalau kita diminta menguji hipotesis dengan confidence interval, ya, maka kita harus cek dulu ya. Ujinya itu two tail atau one tail. Nah ini alpha. Ya. Nah kalau alfanya 1%, maka kalau two tail test, maka confidence intervalnya adalah 99%. Tapi kalau one tail 98. Nah kalau alfanya 5%, kalau two tail maka confidence intervalnya 95%, kalau one tail 90%. Nah, kalau alfanya 10%, kalau two tail itu 90, kalau one tail 80. Ya, jadi kalau one tail justru malah lebih intervalnya lebih pendek ya dibandingkan yang two tail. Jadi ini kalau ini memang khusus ya kalau Anda diminta menguji hipotesis dengan metode confidence interval. Oke, sekarang kita masuk ke uji proporsi ya, uji proporsi. Tentunya uji proporsi atau klaim dari populasi. Nah, ini cara menghitung proporsi sampel ya. Jadi notasinya adalah P-topi ya. Jadi kalau ini bacanya X bar, ada yang juga baca X topi, ada juga yang bilang begitu. Ini ada yang bilang bacanya P hat ya. P-topi ya. Jadi ya kita sepakat aja ya, kalau yang ini kita bacanya X bar, kalau yang ini bacanya P hat ya, P-topi. Ya. Oke, ini kalau P tanpa topi ya, berarti dia proporsi populasi ya. Yang digunakan dalam hipotesis 0, kemudian Q itu adalah 1 minus P ya, 1 dikurangi P. Jadi P itu adalah kalau di binomial itu yang sukses ya, sukses. Q itu adalah yang gagal ya. Oke. Berarti X itu adalah, ini kan N jumlah trial ya, jumlah percobaan. Nah kalau X itu adalah jumlah percobaan yang sukses. Suksesnya itu dikaitkan dengan penelitian ya. Penelitiannya tentang apa gitu. Jadi sukses bukan berarti hal yang positif, juga nggak mesti yang nggak fail itu bukan, atau Q itu gagal itu bukan berarti yang negatif ya, tergantung konteks penelitiannya. Oke, ini syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya minimal adalah simple random sampling ya dalam mengumpulkan datanya. Kemudian karena ini kita menggunakan binomial distribution ya. Binomial distribution harus dipenuhi. Kemudian n kali p lebih besar sama dengan 5, n kali q lebih besar sama dengan 5 ya. Nah, kalau ini memenuhi syarat, maka kita bisa menggunakan binomial distribution untuk mendekatkan atau mengestimate ya, mengapproximate ya normal distribution dengan rumus mu sama dengan n kali p. Dan standar deviasinya adalah akar dari npq. Oke. Nah, karena proporsi kita gunakan distribusi Z ya, distribusi Z.
Ini adalah proporsi sampel, ini proporsi populasi yang digunakan dalam null hipotesis. Nah, ini adalah akar dari PQ dibagi N. Ya. Jadi kalau Q-nya itu adalah 1 min P. Kemudian karena Z berarti pakai tabel A2 dari bukunya Triola. Nah, kita lihat ya di sini ya ada cerita ya, ada cerita di mana ada sebuah studi, ada penelitian ya dari 57 ya, dari 104 wanita hamil, 57-nya bisa menebak dengan tepat jenis kelamin bayi mereka ya. Nah, ini hasil studi ya. Nah, sekarang kita diminta menguji klaim. Nah, klaimnya apa? Kita lihat. Klaimnya adalah bahwa tingkat sukses dari menebak tadi itu sebetulnya nggak jauh-jauh berbeda dari 50%. Ya. Kenapa? Karena ini kan random ya, random guess ya, nebak-nebak aja. Ya kalau nebak-nebak aja kan, kalau bayi ya pasti, kalau nggak boy, girl kan. Ini kan dua kemungkinan kan, berarti kalau nebak boy, berarti probabilitasnya 1/2. Kalau nebak girl, probabilitasnya 1,2, ya, 0,5. Ini 0,5, begitu kan? Ya, jadi tebak-tebakan ini ya pasti tingkat suksesnya ya 0,5, nggak beda jauh ya, dan 0,5. Nah, ini mau kita uji, benar nggak klaim ini? Nah, data yang kita kumpulkan adalah dari 104 wanita hamil, 57-nya bisa menebak dengan tepat. Ya. Ya. Ya, maksudnya nebak artinya misalkan saya nebak lahir perempuan, oh ternyata qadarullah keluar perempuan. Nah, berarti dikatakan correctly guess ya. Itu maksudnya ya. Nah, ini ya kita Jadi memang bagusnya dicek dulu ya, requirement-nya ini memenuhi syarat nggak? Ya. Simple random sampling, kemudian fixed number of trial, dengan 2 kategori ya, guess correctly or not, ya. Kemudian NP, N kali P, 52 lebih dari 5, N kali Q, 52 lebih dari 5. Ya, jadi ini memenuhi syarat, ya, bagusnya memang begitu ya. Cuman mungkin kadang-kadang kalau lagi ujian nggak sempat nih ngecek ini, dibuat aja asumsinya ini memenuhi syarat ya. Nah, kemudian original claim-nya itu adalah success rate tidak lebih dari 50%. Jadi proporsinya 0,05. Ini mengandung sama dengan ya. Sama dengan artinya apa? Dia menjadi H0. Jadi original claim itu menjadi H0 ya. Nah, ini perhatikan katanya adalah no different from 50% ya. Tidak berbeda dari 50%. Berarti sama dengan ya, no different from, berarti sama dengan 50%. Berarti komplement atau opposite dari original claim atau H0-nya itu adalah ini. Dia dua arah ya. Tidak sama dengan 0,50. Ya. Berarti bisa lebih, bisa kurang. Ya. Nah, sekarang kita uji hitung-hitungannya ya. Alfanya ditentukan berapa? 5%. Sehingga kita hitung Z-nya seperti ini. Ya. P topinya 57 dibagi 104. P populasinya adalah dari hipotesis 0. P kali Q 0,5 kali 0,5, N-nya 104. Ketemu 0,98. Jangan lupa to tell
test ya, 2 arah, sehingga p-value-nya itu adalah 2 kali dari area to the right of test statistic. Ya. Jadi Anda sudah bisa bayangkan Z-nya itu adalah 0,98 itu berada di mana. Ya. Ada gambarnya nggak nih? Oh, nggak ada gambarnya ya. Oke, ya, jadi gini ya. Kalau digambarkan, ada tempatnya. Nah, ini 0 ya, Z0. Berarti kalau 0,98 ada di sini kan, di kanan ya. Gitu kan? Di sini kan. Nah, di tabel itu yang diarsirkan yang ini kan. Nah, ini luas areanya berapa? 0,8365. Nah, yang ditanya kan p-value kan. P-value itu adalah yang dekat-dekat ekstrim, berarti yang di sini kan. Nah, ini berapa ini luas areanya? Berarti yang kita ketahui 0,8365, berarti ini dikurangi 1 dikurangi 0,8365 sama dengan berapa? Yaitu 0,1635. Ini adalah p-value-nya ya. P-value dari one tail. Nah, karena kita bicara two tail, maka kita kalikan 2. Kita kalikan 2 ketemu ini 0,327. Nah, ternyata p-value 0,327 itu adalah apa? Lebih besar daripada alfanya. Ya, berarti kesimpulannya adalah fail to reject H0 ya. Fail to reject H0. Berarti kita kalau gagal mereject H0 berarti yang berlaku adalah yang H0 ya. Berarti memang dalam menebak-nebak jenis kelamin bayi lahir itu pasti probabilitas atau proporsi benarnya itu pasti 0,5. 50-50 ya, karena memang jenis kelamin kan laki-laki perempuan kan, berarti memang hanya 0,5. Nah, maka kesimpulan secara wordingnya, ini adalah kesimpulan wordingnya, there is not sufficient evidence to warrant atau to support rejection ya, of claim that women who guess the sex of their babies have success rate equal to 50%. Ya. Jadi tidak ada bukti, ya, bukti yang cukup untuk mendukung klaim bahwa untuk menolak ya. Ini memang ini bahasa Inggrisnya agak susah nih. There is not ya, jadi tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung penolakan ya, penolakan. Jadi artinya apa? Yang benar adalah success rate apa? Menebak itu memang 50%, nggak mungkin lebih dari 50%, nggak mungkin kurang dari 50%. Kan dikatakan there is not sufficient evidence. Ya, sufficient evidence to reject. Nah, ini bahasa Inggris yang memang kayak bahasa hukum nih kayaknya nih Pak Triola ini buatnya. Oke, ini kayaknya sama aja ya, total. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan sebelum kita masuk ke yang materi pertemuan 7 ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa? Siva ya, Siva Ayu ya. Silakan. Iya, Pak. Maaf, Pak, saya masih belum paham yang tadi soal terakhir yang step 7-nya itu p-value lebih besar dari significant level, terus jadinya H0-nya reject to itu, Pak. Saya masih belum ngerti yang step 7-nya pengertiannya gimana gitu, Pak. Masih bingung. Step 7. Oke. Malah sudah menghafal step-stepnya ya.
Oke, step 7 tadi yang mana ya? Saya malah Yang soal paling terakhir tadi, Pak. step, kan ada step 6 ya, step. Dulu yang paling akhir. Oh, ini ya. Ini ya. Iya, Pak. Ini kesimpulannya ya. Oke. Kan gini. Ya. Nah, ini kan yang saya arsir ini kan yang ekstrim-ekstrim ya. Yang ekstrim-ekstrim itu adalah yang tidak lazim ya, unusual ya. Sedangkan yang tengah-tengah ini adalah yang usual, artinya kejadiannya itu lazim. Nah, p-value itu mencari probabilitas kejadian yang mendekati ekstrim ini. Nah, untuk menentukan ekstrim tidaknya, kita gunakan yang namanya alpha ya, tingkat significant level. Ya. Jadi hitungannya adalah, jadi kalau p-value sebuah kejadian, probabilitas ekstrimnya dari sebuah kejadian ya, kurang sama dengan alfa. Nah, kesimpulannya apa? Ingat, yang kita uji itu adalah H0-nya. Berarti kalau apa? Lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan alfa, berarti reject H0-nya. Artinya bahwa H0 itu dibangun ya, asumsi H0 dibangun dengan probabilitas kejadian yang sangat kecil, lebih kecil dari alfa. Sehingga kita berdasarkan rare event rule, kita katakan H0 itu not correct. Sehingga kita reject. Maksudnya begitu. Ya. Nah, berarti misalkan alfanya di yang merah ini, nah p-value-nya di sini nih. Nah, ini p-value-nya kan kecil nih. Berarti probabilitas kejadiannya jauh lebih kecil daripada alfa. Sehingga asumsi H0-nya not correct. Oleh karena itu kita reject. Nah, yang kedua, p-value lebih besar dari alfa. Nah, kalau lebih besar dari alfa berarti fail to reject H0. Misalkan, bisa saja p-value-nya di sini. Dia lebih besar daripada alfa. Artinya probabilitas kejadiannya lebih besar daripada tingkat signifikannya atau tingkat ininya kritisnya. Nah, artinya dia bukan tidak lazim lagi, tapi dia lazim terjadi. Ya. Jadi karena dia lazim terjadi, berarti asumsi H0-nya itu boleh jadi dia benar. Atau correct ya, maybe correct. Karena maybe correct, maka kita katakan fail to reject H0. Ya. Dari sini paham nggak siapa? Siva ya tadi ya? Iya, nangkep, Pak. Nangkap ya. Nah, sekarang balik lagi ke ini, step 7. Step 7 ini, tadi kan Z-nya 0,98. Ya, 0,98, kalau di tabel A2, dia ketemu area 0,368. Ya. Tadi dulu ya, sebentar ya. Keep aja ini. Nah, di sini deh. Ini saya gambarkan lagi. Ingat di tengah-tengah ini adalah Z sama dengan 0. Ya.
Tadi ketemu 0,98 ya, berdasarkan hasil perhitungan ya, 0,98. Nah, berdasarkan tabel A2 itu ketemu areanya 0,8365. Nah, 0,8365 itu kalau pakai tabel A2 itu dihitung dari kiri ya. Dari kiri sini sampai ketemu Z-nya yang 0,98. Berarti ini luasnya adalah tadi berapa? 0,86 ya. 83. 365 ya, 365. Nah, sedangkan p-value itu bicara yang ekstrim, berarti p-value-nya di sini kan? P-value-nya di sini kan? Nah, ini berapa nih luas areanya? Ya berarti kalau yang kirinya 0,8365, berarti yang ini adalah 1 dikurangi 0,8365, ketemu berapa tadi? 0,1635 ya. 0,1635. Ini adalah p-value, tapi ini yang one tail ya. Nah, sedangkan kasus di sini adalah yang two tail kan, sesuai dengan apa? Nah, sesuai dengan ini. H1-nya adalah tidak sama dengan, kalau tidak sama dengan bisa lebih, bisa kurang, berarti dia adalah two tail. Nah, kalau two tail, berarti p-value-nya adalah 2 kalinya. Kalau two tail, maka p-value-nya itu adalah 2 kali 0,1635. Berapa nilainya? Itu tadi ini ya. 0,327. Nah, kita bandingkan dengan alfa. Alfanya 0,05. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Berarti lebih besar kan? Kalau lebih besar, berarti kesimpulannya apa? Diterima, Pak. Fail to Fail to reject. reject. Fail to reject H0. Berarti H0 itu probabilitas kejadiannya adalah 0,327, lebih besar daripada significant levelnya 0,05. Berarti jangan ditolak H0 itu, kita istilahnya, kalau istilah statistik di bukunya Triola ya, fail to reject ya. Kalau di buku lain ada yang bilang diterima, tapi yang tepat itu adalah fail to reject H0. Jadi maksudnya begitu ya, step 7 itu. Karena bisa. Baik, Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tadi siapa? Raja ya? Silakan Raja. Bertanya Pak, tadi ada bahwa di atau kantor dia kalau lebih kecil sama dengan berarti di reject Pak ya. Nah, apabila ada jadi besar sama dengan itu gimana Pak? Maaf Raja, agak putus-putus ininya suaranya tuh. Saya ketik aja boleh Pak? Di chat aja, coba di chat. Oke Pak. Jadi tidak ada lebih besar sama dengan ya. Jadi ingat nih siapa? Raja ya. Raja. Nah, ini.
Jadi tidak ada lebih besar sama dengan. Ya. Konteksnya ini. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ya. Jadi tidak ada apa tadi? Tidak ada lebih dari sama dengan, ya, nggak ada ya. Jadi kalau p-value-nya sama dengan alfa, maka reject H0. Jadi patokannya di alfa ini. Jadi kalau kurang dari sama dengan, maka reject alfa. Reject H0 ya. Gitu. Jadi nggak ada lebih dari sama dengan, nggak ada. Jadi maksimal itu adalah alfa. Jadi kalau p-value-nya sama dengan alfa, ya udah masuk kategori reject. Kalau lebih besar daripada alfa, maka kurang fail to reject. Itu maksudnya. Gimana, Raja? Bisa ya? Pak, terima kasih, Pak. Oke, jadi kita bisa masuk ya, kita masih ada waktu nih. 30 menit ya. Kita coba pertemuan 7 ya. Jadi pertemuan 7 ini sebetulnya konsepnya sama ya. Jadi pertemuan 7 ini konsepnya sama dengan pertemuan 6 ya. Jadi kita menguji hipotesis ya. Hipotesisnya ya. Ini oke. Jadi kalau tadi proporsi yang pertemuan 7 itu yang kita uji adalah rata-ratanya ya. Rata-ratanya ketika standar deviasi diketahui dan ketika tidak diketahui. Dan yang terakhir yang kita uji adalah standar deviasinya atau varians. Oke ya. Jadi ini 6, ini kita coba selesaikan dalam setengah jam ya. Type 1, type 2 error tadi sudah ya, ini kita lewatkan aja ini. Kemudian kita lakukan uji hipotesis ya, di mana rata-rata standar deviasinya diketahui. Jadi standar deviasi sampel ya. Standar deviasi populasi ini. Kita ketahui. Nah, kalau standar deviasi populasi kita ketahui, maka yang kita gunakan adalah distribusi apa? Yaitu distribusi Z ya. Nah, tapi di sini ada beberapa pengertian ya. Nah, ini ada beberapa notasi ya. N itu oke, jumlah sampel, ukuran sampel. X bar itu adalah rata-rata sampel. Nah, ini ada istilah atau notasi mu ya. Mu X bar, rata-rata X bar. Jadi bahasa Inggrisnya adalah population mean of all sample means from sample size of N. Jadi kalau kita ambil sampel 1, sampel 2, sampel 3, dan seterusnya sampai sampel ke N, maka masing-masing sampel itu punya rata-rata. Sampel 1 rata-ratanya X bar 1, sampel 2 rata-ratanya X bar 2, sampel 3 rata-ratanya X bar 3, sampai dengan sampel ke N yaitu rata-ratanya X bar N. Ya. Nah, ini yang menjadi yang namanya mu ya, X bar. Jadi kalau ini kita rata-ratakan lagi, ya ini namanya mu X bar. Ya, jadi yang dimaksud dengan mu X bar itu adalah ini ya. Jadi kita ambil sampel 1, 2, 3 sampai sampel ke N. Nah, masing-masing sampel punya rata-rata. Nah, kalau kita rata-ratakan sampel rata-rata sampel tadi, maka namanya mu X bar. Oke. Kemudian yang ini sudah ya standar deviasi populasi. Nah, ini syarat-syaratnya ya, simple random sample dan seterusnya ya. Oke. Ini adalah statistik yang harus kita hitung, yaitu statistik Z. Nah, ini adalah rata-rata sampel, ini rata-rata tadi ya, atau bisa kita katakan rata-rata populasi ya. Kemudian ini standar deviasi populasi, ini ukuran sampelnya, yaitu N. Nah, nanti tetap pakai untuk Z, pakai tabel A2. Ya. Nah, ini contohnya ya. Ini terkait dengan ini
kecelakaan perahu bot ya, perahu bot. Jadi banyak kecelakaan sering terjadi kecelakaan. Nah, ini mungkin diduga karena ukuran bobot ya, bobot minimal orang dewasa yang boleh masuk ke dalam kapal dikalikan dengan jumlah maksimal muatan ya. Jadi kalau bobot misalkan katakan yang bisa masuk itu 10 orang dengan asumsi bobotnya berapa kilo. Nah, kalau ternyata bobot orang makin lama makin berat, berarti kalau dimasukin 40 berarti muatannya menjadi overweight ya, sehingga bisa mengakibatkan kecelakaan ya. Nah, ini mau kita uji benarkah rata-rata bobot orang itu bertambah atau tidak. Makanya dilakukan pengumpulan data itu sebanyak 40 orang. Diperoleh dari 40 orang itu sampel ya, rata-rata beratnya adalah 172,55 lb. Nah, dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa standar deviasi populasi ya dari rata-rata berat badan pria itu adalah 26 lb. Nah, kita ingin menguji klaim ya. Nah, ini ada klaim bahwa laki-laki mempunyai berat badan rata-rata itu lebih besar daripada 163. Ya, jadi ini adalah original claim ya. Original claim lebih besar daripada 166,3. Nah, karena tidak ada tanda sama dengan, berarti dia menjadi H1 kan. Ya. H0-nya berarti sama dengan 166,3 ya. Jadi ini mu ya, karena kita bicara rata-rata. Oke, dari sini kita bisa melakukan hitungan Z-nya berapa dengan signifikan level 0,05. Jadi dari data ini sudah kita buatkan H0-nya kemudian H1-nya. Nah, sekarang mau kita uji H0-nya di mana mu sampai dengan 166,3. Oke. Jadi ini jangan lupa ya. Cara membuat H0 dan H1. Nah, ini hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya. Nah, setelah kita masukkan hitungan, ya ini adalah X bar. Nah, ini adalah mu X bar itu 166. Nah, 166 itu dari mana? Dari sini, dari soal yang tadi ya. 166 itu adalah which was the weight International Transportation and Safety Board's recommendation ya. Jadi ini rekomendasi. Nah, rekomendasi ini kita katakan sebagai mu ya, mu X bar. Oke, sehingga diperoleh Z-nya itu adalah Z hitungan kita adalah 1,52. Nah, 1,52 ini p-value-nya berapa? Ya. Untuk mengetahui p-value, pakai tabel A2. Pakai tabel A2. Nah, ini adalah right tail. Right tail tahunya dari mana? Yaitu dari H1 sampai dengan mu lebih dari 166,3. Di arah kanan ya, atau ekor kanan. Nah, Z 1,52 berapa p-value-nya? Itu pakai tabel A2. Ya, jadi diperoleh p-value-nya 0,0063. Dari mana? Ya, dari sini ya. Jadi tabel A2 Z-nya itu diperoleh 0,93. 0,935 ini adalah yang hijau. Berarti yang merah itu adalah selisih dari 1 kan. 1 dikurangi 0,9357 adalah ini. Ini menjadi p-value. Nah, sekarang p-value kita bandingkan dengan alfanya ya. Jadi p-value 0,0643 kita bandingkan dengan alfa yang
0,05. Lebih besar atau lebih kecil? Halo? Halo, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, Pak. Lebih besar ya. Kalau lebih besar, kesimpulannya apa? Fail to reject ya. Fail to reject H0. Berarti yang benar apa bukan yang benar ya? Yang berlaku adalah yang H0 ya. H0 itu apa? Ya, bahwa berat badan itu belum berubah ya. Jadi berat badan laki-laki dewasa itu secara umum rata-rata populasi masih 166,3. Walaupun ya, perhatikan ya, walaupun statistiknya bilang beratnya sudah naik jadi 172 ya. Tetapi secara statistik, uji statistik belum ada perubahan yang signifikan. Jadi secara umum berat badan laki-laki dewasa masih sekitar 166,3. Ya. Kenapa? Karena dalam uji kita tidak menolak H0. Ya. Jadi mungkin perlu sampel yang lebih besar. Ya. Perlu sampel yang lebih besar untuk bisa menguatkan bahwa memang berat badan orang itu naik. Jadi mungkin sampel 40 ini belum cukup ya. Nah, itu kira-kira ya cara menggunakan uji statistik. Nah, kalau pakai Excel juga bisa ya. Kalau tabel A2 agak susah, pakai ini. Ya. Jadi Z-nya kita masukkan 1,52, kemudian kumulatifnya true. Nah, dia akan menghitung nilai yang ini, luas di sini. Ya. Berarti kalau p-value-nya berarti selisih dengan 1 kan. Jadi kalau Z-nya diketahui, kita bisa menghitung luas area dengan rumus atau fungsi ini di Excel. Oke. Nah, kalau pakai confidence interval, ya, nah ini harus hati-hati ya. Jadi ini adalah one tail ya, one tail. One tail kemudian Z-nya itu 1,52. Nah, kita hitung ya. Jadi kalau one tail alfanya lihat ya. Di sini alfanya tetap 5%. Karena dia one tail, maka confidence intervalnya bukan yang 95, tapi yang 90 ya. Bukan yang 95 tapi yang 90. Ya. Sehingga diperoleh confidence intervalnya adalah 165 sampai 179. Nah, 166,3 itu masuk dalam confidence ini. Nah, karena masuk dalam confidence, maka kesimpulannya adalah fail to reject. Jadi karena masuk ke dalam confidence interval, maka kesimpulannya fail to reject. Nah, bagaimana cara mencari 165,8, 179,3? Nah ini, ingat ya, kalau one tail, walaupun alfanya 5%, confidence intervalnya itu adalah 90. Nah, ini cara mencarinya. Cara mencarinya pakai pertemuan yang 5. X bar plus minus margin of error. Nah, ini cara mencari margin of error-nya. Z-nya alfa dibagi 2. Tetapi ingat, walaupun alfanya 5%, tapi yang kita gunakan adalah 90%. Ya. Sehingga Z alfa dibagi 2 ketemu 1,65, bukan 1,96. Ya, jadi hati-hati nih kalau one tail. Ya. Jadi bukan 1,96, sehingga kita masukkan ini 1,96 ke rumus ini. Ya. Ini ya, ini, sehingga ketemu 165 sampai dengan 179. Itu kalau confidence interval digunakan untuk menguji hipotesis. Ya.
Jadi karena 166,3 itu masuk ke dalam interval ini ya, maka fail to reject H0. Nah, bagaimana kalau standar deviasinya tidak diketahui? Berarti kalau standar deviasinya tidak diketahui, ya berarti kita gunakan standar deviasi populasi, hanya distribusinya bukan distribusi Z, tapi distribusi T. Ya, ini distribusi T. Nah, untuk menggunakan distribusi T, ya, dengan rumus ini, maka harus digunakan tabel A3, dan harus menghitung yang namanya degrees of freedom, yaitu rumusnya N dikurangi 1. Ya, ini contohnya ya, masih contoh yang tadi, hanya di sini sigmanya kita ganti dengan standar deviasi sampel, yaitu 26,33. Yang lainnya sama. Ya. Nah, berarti kita harus hitung T-nya berapa. T hitungnya. Ya. T hitungnya, hipotesisnya masih sama, hanya yang berbeda adalah hitungan ininya. Uji statistiknya kita gunakan uji statistik T, ya, kita masukkan angka-angkanya ya. Yang berbeda di sininya ya, ini adalah standar deviasi sampel 26,33 sehingga diperoleh 1,501. Nah, ini berapa p-value-nya? Ya, ini berapa p-value? Nah, ini agak ribet nih kalau pakai T ya. Jadi hitung dulu DF 39, degree of freedom-nya 39, area 0,05 ini alfa. Kalau one tail ketemu T-nya 1,685. Oke. Nah, ini. Di tabel A3, 39 itu nggak ada ya, nggak ada. Makanya cara saya itu adalah dibagi 2 ya. 38 sekian ya, 40 sekian. Maka 39 adalah rata-rata dari 2 nilai tadi, yaitu 1,685. Di 0,05 ini dari mana? Dari alfa. One tail itu tadi H1-nya adalah mu lebih dari 166,3. Lebih dari berarti dia one tail. Berarti T-nya itu 1,685. Ini adalah ini T kritis ya, perhatikan. Yang ini adalah T hitung. Ini yang T yang kita hitung. Nah, 1,685 ini adalah T kritis. Jadi T kritis kita bandingkan dengan T hitung. Kalau T hitung lebih besar daripada T kritis, maka reject H0 dan sebaliknya ya. Nah, ini persamaan di mana di Excel ya, kalau kita mau mencari T-nya ya. Kita masukkan probabilitasnya, kemudian degree of freedom-nya. Cuman ini hati-hati ya. Kalau kita masukkan 0,05, dia ketemu minus. Kalau 0,95 ketemu plus. Kenapa bisa begitu? Karena dia menghitungnya begini. Yang ini ya. Ini 0,05 ya, berarti min 1,68. Nah, kalau ke kanan lagi kan 0,95 kan, berarti plus 0,68. Ya, berarti sampai ke sini nih, 0,95. Ya. Nah, ini cara menggambarkannya seperti ini ya. Jadi, critical value-nya adalah di T1,65, T hitungnya 1,52. Nah, ini adalah luas 0,05. Nah, T hitungnya berada di sebelah kiri yang hijau-hijau ini. Itu artinya apa? P-value T ini lebih besar dari alfa. Ya. Karena dia berada di sebelah kiri yang merah kan.
Yang ini kan 0,5. Berarti kalau dia di sini, berarti lebih besar daripada alfa. Nah, karena lebih besar daripada alfa, berarti langsung kesimpulannya adalah fail to reject H0. Atau juga ada yang bilang, kalau T kritis, ya, lebih besar daripada T hitung, maka fail to reject ya. H0 dan sebaliknya. Kita udah jam berapa ya? Udah jam 1 ya? Belum ya? Belum. 15 menit lagi ya. P-value. Nah ini. Nah kalau pakai distribusi T, kita tidak bisa langsung menghitung P-value ya. Jadi pakai pendekatan saja. Nah ini contohnya ya, ada 3 contoh. Left tail N-nya 12, ketemu T-nya min 2007. Right tail N-nya 12, bukan ketemu ya, hitungan T-nya itu adalah 1,22. Nah, ini kasusnya two tail, N-nya 12, hitungan T-nya itu adalah min 3,456. Berarti degree of freedom-nya adalah N-1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Nah, sekarang T min 2007 berapa P-value-nya? Ini juga berapa ini P-value-nya? Yang ini berapa? Nah, kalau pakai tabel A3 itu kita tidak bisa ketemu langsung P-value-nya. Jadi dia pakai ini lebih dari, kurang dari, atau rentang ya, atau interval kurang dari, lebih dari apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Tadi kan degree of freedom-nya 11 ya. T hitungnya, T yang kita hitung min 2077. Berarti berapa P-value-nya? Tadi asumsinya itu adalah one tail. Ya. One tail. Kalau one tail, min 2007 itu berada di mana? Ya. Nah, di sini tolong diasumsikan karena ini semuanya positif, kita bayangkan ini dia negatif. Ya. Ini negatif. Berarti min 2007 itu ada di sini. Min 2007. Berarti dia berada di, kalau one tail di luas 0,025 dan luas 0,050. Berarti P-value-nya adalah 0,025 kurang dari P-value tadi, kurang dari 0,05. Jadi P-value T min 2007 itu ada di interval ini. Jadi nggak langsung dia, jadi istilahnya pakai interval 0,025 sampai dengan 0,05. Ya. Nah, kalau alfanya 5%, berarti ini kesimpulannya apa? Ya. Karena lebih kecil, berarti reject H0. Nah, contoh lain yang kedua ya, yang kedua itu masih degree of freedom-nya 11. Kemudian T hitungnya itu adalah 1,22. Nah, 1,22 yang terdekat adalah 1,363. Ya. Jadi 1,363 itu berada di sini. Ya. Berarti 1,22 itu berada di sebelah kanannya. Oke kan? Nah, masih one tail. Nah, kalau 1,363 luas di sini aja 0,1. Berarti kalau 1,22 luas yang ini pasti lebih besar daripada 0,1. Hingga P-value-nya adalah lebih besar dari 0,1. Nah, kalau alfanya 5%, berarti kesimpulannya apa? Fail to reject H0.
Nah, sekarang yang to tell ya. Nah, kalau to tell kita jangan pakai one tell tapi pakai area in to tell ya. Ini jangan dipakai, pakai yang ini. Degree of freedom 11, T hitungnya min 3,456. Ya. Min 3,456 berarti sebelah kiri kan. Nah, ini kita asumsikan ini min, berarti min 3,106 ada di sini. Min 3106 itu luasnya berapa? Luasnya 0,01. Sedangkan min 3,456 berada jauh di sebelah kiri min 3106. Berarti kesimpulan kita adalah p-value dari min 3,456 kurang dari atau lebih kecil dari 0,01. Nah, kalau alfanya 5%, berarti kalau kurang daripada, berarti 0,01 kan lebih kecil dari 5% kan, berarti reject H0. Jadi memang untuk tabel A3, T ya, critical T value-nya itu tidak bisa langsung ya, harus pakai pendekatan seperti ini. Nah, kalau sekarang kita uji varians. Nah, kalau uji varians ya, distribusinya adalah bukan distribusi Z tapi distribusi chi-square ya. Distribusi chi-square seperti ini berarti kita harus punya standar varians dari sampel dan varians dari populasi. Tabelnya adalah tabel A2, tetap kita diminta menghitung degrees of freedom. Oke, kemudian jangan lupa ya, bentuk dari chi-square itu adalah not symmetric dan non-negatif. Kemudian kalau degree of freedom-nya semakin besar, dia bentuknya akan mendekati normal. Walaupun tetap, jangan lupa, lebih ke non-symmetric sama non-negatif. Oke. Nah, cara membaca tabel A4 itu adalah kumulatif ya. Kumulatif area from the left. Ya. Oh, sorry, ini yang A2 ya. Dia kumulatif area from the right, ya. Oke ya, kebalikan dari yang A2. Oke, jadi untuk chi-square itu ada yang right tail, ada yang left tail. Oke. Jadi kalau digambarkan, ini yang right, ya. Ini yang left. Nah, ini ya, ini yang left tail A5%. Ya. Jadi kalau left tail alpha 5%, kita pakai yang 0,95. Kenapa? Karena areanya itu adalah to the right of critical value. Jadi critical value ke kanan. Kalau right tail-nya A5%, maka yang pakai adalah 0,05. Nah, berapa chi-square-nya ya, tergantung degree of freedom-nya. Ini juga. Ya. Nah, kalau to tell berarti tinggal dikalikan 2. Ya. Ini maksudnya ini ya. Kalau to tell berarti 0,05 dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti 0,025. 0,025. Ya. Berarti yang apa? Yang ininya pakai yang 0,975, yang right-nya pakai 0,025. Ya. Ini yang left, ini yang right. Nah, ini. Ini kalau to tell test alpha 5%, maka
pakai yang 0,975 untuk yang left ya. Untuk yang right pakai yang 0,025. Kemudian nilai K-square-nya berapa tergantung dari degree of freedom-nya. Contohnya ini adalah koin ya. Cara kita mau menentukan koin itu apakah bobotnya itu dalam membuatnya ya itu akurat atau tidak. Nah, kalau tidak akurat maka tidak cocok digunakan dalam vending mesin ya. Vending mesinnya akan tidak bekerja dengan baik. Artinya apa? Alat sensor di vending mesin tidak bisa mendeteksi koinnya ini koin yang benar atau tidak yang boleh dimasukkan ke dalam vending mesin. Kita tinggal berapa nih? 5 menit ya. 5 menit, oke. Jadi ini sebetulnya jadi ini tujuan soal ini adalah untuk mengecek apakah pembuatan koin ini akurat atau tidak ya. Makanya untuk mengeceknya dipilih 37 koin ya. Kemudian dihitung beratnya. Nah, secara rata-rata dari 37 koin itu beratnya adalah 2,4991 gram. Kemudian standar deviasi dari 37 koin itu adalah 0,01648 gram. Oke. Nah, standar dari US Mint ya itu adalah beratnya 2,5 gram. Standar koin ya berat koin itu adalah rata-rata 2,5 gram. Nah, kemudian kita ingin menguji dengan signifikansi 5% ya. Uji klaim bahwa bobot populasi mempunyai standar deviasi kurang dari spesifikasi. Nah, spesifikasinya itu adalah 0,023. Jadi ini less than ya, kurang dari 0,023 sigmanya. Nah, berarti ini menjadi apa? Original claim menjadi H1. Nah ya, jadi ini tadi ya, ini original claim menjadi H1, sedangkan H0-nya adalah sama dengan. Nah, setelah itu kita hitung chi-square-nya. Nah, chi-square-nya kita hitung-hitung ketemu 18,483 ya. 18,483 ini berapa sih p-value-nya ya? Nah, p-value-nya itu kita lihat. Nah, ya. 18,483 degree of freedom-nya berapa tadi? 37 ya. 37 dikurangi 1 adalah 36. Sehingga diperoleh ya. Oh, ini 36 nggak ada ya. 36 nggak ada. Berarti kita pakai Excel ya untuk menentukan apa ininya ya. Jadi kalau pakai Excel ya, chi-square inverse RT itu, maka kalau probability 0,95, degree of freedom 36, maka ketemu chi-square 23. Jadi kenapa kita pakai 0,95? Karena ini kurang dari ya. Kurang dari berarti dia left one tail ya. Jadi dia di sini. Yang di sini nih. Nah, kan dia ngitungnya ke sini kan 0,95. Setelah dihitung 23,668. Nah ini. Jadi chi-square hitung kita adalah 18,483 ya. Itu ada di sini. Sedangkan critical value-nya itu kalau pakai ini ya, pakai apa? Excel itu 23,69. Nah, critical value 23,269 ini ekuivalen dengan alfa 0,05. Berarti yang merah ini adalah luasnya 0,05.
Nah, sedangkan hitungan kita 18,483 ada di sebelah kiri dari critical value. Berarti apa? P-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Jadi apa? Artinya apa? Kalau P-value kurang dari alfa, kesimpulannya apa? Reject H0. Nah, ini ya, jadi sama ya. Ini ketemu reject H0. Nah, ini kalau 0,0, ini P-value apa? Untuk lebih apa exactnya p-value-nya berapa itu harus pakai ini ya, software ya, nggak bisa pakai apa tabel A4 ya. Tuh. Oke, saya kira cukup ya pembahasan kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya karena sudah pukul 1 ya, sudah pukul 1. Ya. Materi juga sudah selesai ya. Mohon maaf ini agak ngebut ya, agak ngebut ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa selesaikan ya materi kita sampai pertemuan 7. Nanti insya Allah pertemuan 7 kita bisa review agar kita bisa siap dalam ujian tengah semester nanti. Oke, silakan ditutup pertemuan kita kali ini. Silakan Fahmi untuk menutup dengan doa ya. Ya, izin mengambil alih. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk perkuliahan pertemuan ini sudah kita lewati. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat menjadi ilmu tambahan dari kita dan berguna buat kedepannya. Ya, untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat disebutkan. Ya, demikian ya untuk sesi doa pada akhir pertemuan ini. Mohon maaf kalau tidak ada masalahnya. Kembali lagi ke Bapak Ibu Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Fahmi, terima kasih teman-teman mahasiswa. Mohon maaf ya kita agak cepat, agak lewat ya dari jadwal ya. Tapi yang penting kita sudah selesai materinya ya, materi ekonometrika yang pertama ini ya, sampai dengan uji hipotesis. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Bisa kita tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.